Justru yang membuat kita tenggelam dalam ketakutan kita karena kita nggak menerima ini gitu ya. Gila juga ini ya, dalam 1 tahun tuh ternyata ada 4 orang sekaligus gitu ya. Orang yang disayang tuh ternyata meninggal dunia. Di satu sisi aku ikut sedih Mbak Fuli, tapi kemudian di sisi lain tenggat ini dalam 1 tahun ya terjadi. Hai, selamat datang di Wellspring Conversation dengan saya Ana Surti Aryani, seorang psikolog klinis yang biasa dipanggil Nina. Hari ini saya nggak akan sendirian, tapi kita akan ngobrol bareng dengan tamu saya yang kita bisa panggil Mbak Fuli. Kita sapa dulu ya. Hai, selamat siang Mbak Fuli. Halo, selamat siang Mbak Nina. Senang sekali Mbak Fuli sudah bisa bergabung dengan Wellspring Conversation pada hari ini. Seperti apa sih sebetulnya masalah yang ingin dikonsultasikan pada hari ini? Mengenai apa yang aku mau sharing hari ini, karena kebetulan tahun lalu itu aku berderet-deret banget dari Januari, Februari, Mei, September aku berduka kehilangan 2 orang tua, 1 paman dan 1 teman baikku gitu. Jadi ibuku itu udah 11 tahun yang lalu didiagnosa ada tumor otak gitu. Terus, dan keputusan beliau adalah tidak mau operasi gitu. Lalu 5 tahun yang lalu, ayahku juga kena stroke dan makin hari tuh makin yang tadinya masih bisa jalan segala macam, makin hari tuh makin drop lah gitu. Akhir tahunan lalu itu dari sekitar Agustus, September memang ibuku tuh mengeluh tensinya tinggi terus gitu. Jadi kita hanya fokus di darah tingginya, ternyata tumor itu sebenarnya penyebabnya yang kita, kita silap lah gitu, kita nggak nyangka itu penyebab utamanya. Jadi aku balik ke kampung untuk lihat ibuku, aku balik hari Kamis, Jumatnya ibuku subuh-subuh jatuh di kamar, itu masih fine-fine aja, Jumat maghribnya pas sholat, ibuku pingsan, itu dibawa ke IGD, 2 minggu kemudian meninggal gitu. Dari situ kondisi ayahku juga makin drop gitu, karena kan mereka ya berdua ya saat itu di rumah, jadi ditambah lagi juga 3 minggu dari kejadian meninggal itu, pamanku juga meninggal gitu, adik adik papaku juga gitu. Jadi kita keluarga kaget, papaku pun yang sudahlah sakit, terus ditinggal istri, ditinggal adik laki-laki satu-satunya gitu. Itu makin drop, makin gak mau makan segala macam, bolak-balik masuk rumah sakit. September beliau pun juga meninggal gitu. Lalu di tengah-tengah itu juga, ada orang yang memang bareng sama aku udah lama 7 tahun, bulan Mei juga meninggal, ketika tidur gitu. Jadi bener-bener merasa dukanya itu nggak habis-habis gitu, kayak satu duka aja bahkan belum kering gitu rasanya, tapi udah ada yang lagi ada lagi ada lagi gitu. Dan selama ini kan aku juga takut gitu untuk balik ke rumah karena rumahku tuh kota kecil gitu kan. Gue mau ngapain nih di situ gitu, apa yang mau gue kerjain gitu. Ternyata setelah aku balik pun rezeki itu tetap datang, kesempatan-kesempatan itu tetap datang gitu. Terus aku punya waktu untuk ngejagain dia, nemenin dia, ngerawat dia gitu sampai akhirnya dia pergi gitu. Nah, dan aku nggak tahu harus bilang ini kayak blessing in disguise atau apa, tapi, sekitar 10 harian sebelum ayahku pergi tuh tiba-tiba ada kucing datang ke rumah dan hamil juga, terus sekarang mereka yang nemenin aku gitu, mereka yang nemenin aku, mereka yang menghibur aku, main sama aku gitu. Duka itu kan pasti lumayan lama lah ya, namanya ditinggal orang tua, di tahun yang sama hanya berjarak 8 bulan. Ada satu kata-kata dari temenku yang bilang, "Ya bakti kamu tuh sebagai anak udah selesai gitu, udah pasti ini yang terbaik yang Tuhan kasih buat kamu." Ini setelah baca chat temenku itu aku kayak, "Oke ini udah bener," gitu, maksudnya dia udah orang tuaku udah nggak kesakitan, kita keluarga udah kasih yang terbaik untuk perawatan mereka semuanya, dan memang bener gitu sekarang waktunya aku yang terus jalan gitu, nggak berhenti, terus menyusun lagi apa nih yang sebelumnya aku pengen raih, aku pengen lakukan gitu. Ini yang lagi diusahakan gitu. Wow, ini, pengalaman yang luar biasa ya, Mbak Fuli untuk bisa, menghadapi ditinggal meninggal oleh beberapa orang yang dekat dan Iya dicintai bener.
ya dalam 1 tahun ya. Ini 1 tahun. benar-benar ya ampun, betul-betul dia kayak Mbak Fuli tadi bilang ya, duka Mhm, belum kering tapi udah ada lagi dan ada lagi gitu ya jadinya ya. Nah, bener. mengatur hidup di 2026 ini berarti mau seperti apa? Sebenarnya kepengen kerja di luar negeri itu udah lama banget, tapi ya itu lagi gitu, aku selama ini diliputi ketakutan, "Aduh nggak mau ah, nanti kalau kerja di luar negeri terlalu jauh, orang tua ada apa-apa." Aku takut banget, itu ketakutan terbesarku adalah kalau mereka meninggal aku nggak bisa ngelihat, dan ternyata kan ya mereka meninggal deketan, Mhm. dua-duanya aku melihat gitu. Jadi setelah ini aku kayak, oke, ketakutan gue tuh udah terjadi gitu. Ya udah mending apa yang kemarin-kemarin tunda dan memang sangat diinginkan, ayo kita usahain gitu. Jujur aku bener-bener let it flow banget. Kalau misalkan mau diinget-inget banget, Mhm. mungkin strateginya tuh lebih ke di awalnya tuh menerima dulu gitu, bahwa Oke. memang orang tuaku sudah tidak ada gitu. Memang, badannya udah nggak ada di sini, tapi nilai-nilai yang ada sebelumnya yang mereka ajarkan itu kan teringat di kita gitu kan, di memori itu ada. Biasanya tuh aku kalau udah stuck, udah nggak tahu harus bagaimana, bingung segala macem, sedih gitu, aku biasanya nulis kalau aku. Oke. Aku biasanya nulis terus Mhm. aku ngejabarin gitu. Mmm. Oke, aku bingung nih di kerjaan A, apa yang buat bingung? Ini. Terus oke, yang buat bingung ini dijabarin lagi nanti gimana, apa yang buat bingung? Oh, ternyata aku nggak ngerti ini, oke aku cari orang yang bisa bantu aku gitu. Jadi Mmm. aku biasanya nge-breakdown satu per satu, apa sih aku mencari gitu masalahnya tuh apa, biasanya aku kayak gitu. Mmm. Sedih pun begitu, "Oh aku sedih kenapa? Oh ya orang tuaku udah nggak ada. Oh ya udah tapi kan kemarin aku pulang, kemarin aku berbakti ke mereka sampai terakhir," gitu. Mmm. Terus sekarang juga aku tetap menjalankan nilai-nilai yang mereka tanamkan ke aku, kalau kerja harus jujur ya gitu. Terus, jangan tidur malam-malam, kalau jangan lupa makan sayur, yang kayak gitu-gitu tuh aku terapin gitu. Oke. Wah, dan ini poin penting sekali nih yang sebetulnya bisa kita pelajari dari Mbak Fuli ya, bahwa, Mhm, eee, kita perlu pertama tuh sebenarnya menerima dulu gitu dan ini kayaknya yang bagian yang penting banget nih dan aku sangat setuju banget. Mbak Fuli melakukan ini. Seringkali justru yang membuat kita lama ya, tenggelam dalam ketakutan kita, karena kita nggak menerima ini gitu ya, karena kita nggak Bener, menerima bahwa, mungkin kita bisa gitu sebetulnya gitu ya, kita masih denial, iya, "Nggak mungkin, saya pasti nggak bisa." Nah, dan mungkin itu juga diikuti dengan proses-proses yang lain gitu, misalnya, "Ah, nggak bisalah," gitu, "udahlah kalau misalnya bebannya lebih kecil aja gimana?" Gitu ya. Pasti ada nawar-nawar gitu kan ya, iya atau bener bahkan bener. mungkin, ada kemarahan gitu, "Kenapa sih? Kan gue udah bilang gue nggak bisa beban segitu," gitu ya, "tapi Iya kok mesti bener bener. dipaksa sih dengan beban segitu?" Gitu ya. Dan mungkin juga ada pengalaman untuk kesedihan gitu ya, kadang-kadang terjadi pada orang-orang tertentu, "Ah, masa sih benar sih saya harus bisa ngangkat sih beban segini?" Gitu ya. Iya bener. Tapi pelajaran penting nih dari Mbak Fuli nih hari ini adalah ternyata ketika kita kemudian bisa menerima bahwa ada kemungkinan loh saya tuh bisa gitu Mhm, ya. Nah, bener. justru disitulah sebenarnya perubahan baik itu terjadi. Bahwa sebuah ketakutan yang tadinya kita hindarkan, sesuatu yang kita nggak mau hadapi, ketika Mhm. sudah kita hadapi ya dengan banyak strategi ya, terutama dengan cara kita menerima ketakutan tersebut, ternyata kita bisa kok. Dan saya ini nih suka banget sama apa yang jadi strateginya Mbak Fuli nih, nulis gitu ya, menjabarkan Mhm. sebetulnya apa aja sih, kebingungannya. Karena kalau misalnya kita tuh cuma mikirin aja ya, overthinking, biasanya tuh nggak kemana-mana. Tapi begitu Iya kita bener. bisa menuliskan apa sih sebetulnya jadi kebingungan atau bukan mungkin menggambarkan, di situ mungkin kita jadi punya ide tuh apa yang bisa kita lakukan terhadap ketakutan kita tersebut ya atau kebingungan itu. Dan bagus banget nih tadi bisa untuk mencari orang lain yang bisa membantu. Itu juga strategi Mhm. yang sangat keren sekali. Tuh. Nah, Mbak Fuli, aku sangat setuju dengan, kata-kata teman tadi ya. Ketika mendengarkan cerita tadi, wah gila juga ini ya dalam 1 tahun tuh ternyata ada, 4 orang sekaligus gitu ya, orang yang disayang tuh ternyata meninggal dunia, gitu. Di satu sisi aku ikut sedih Mbak Fuli,
Tapi Mhm. kemudian di sisi lain, aku tiba-tiba berpikir bahwa, wah thank God ini dalam 1 tahun ya terjadi. Mhm. Maksud aku gini, ini bukan berarti, syukurlah mereka meninggal, bukan gitu ya. Tapi, dengan mereka meninggal dalam 1 tahun, ini jadi kesempatan yang lebih cepat buat Mbak Fuli untuk bisa menemukan diri Mbak Fuli yang asli. Mhm. Dan bahwa ini baktinya sudah selesai, bahwa saat ini dengan 1 tahun yang luar biasa ini, ternyata ini sudah jadi waktunya untuk kembali mengatur hidup. Moga-moga setelah ini Mbak Fuli bisa, mencapai beberapa cita-cita yang tadi sudah digariskan gitu ya, sudah dituliskan nih saya Iya, yakin amin. ya. Eee, udah pengen ngurus sertifikasi ya, terus kemudian pengen Iya. kerja di luar negeri gitu. Wah ini cita-cita keren banget. Dan sekarang yang kalau tadinya cita-cita itu kayaknya masih ditahan-tahan gitu ya, karena, Iya, mhm. banyak hal yang harus dibantu terutama dari sisi orang tua, sekarang itu kayaknya udah nggak ada beban nih gitu ya untuk bisa Iya, bener. melakukan itu. Apalagi ada skill-nya Mbak Fuli yang sekarang sudah terbentuk, Iya, yaitu bener. skill untuk menghadapi ketakutan. Itu keren banget, Mbak. Ini terima kasih sekali loh ya atas pembelajarannya. Ini bukan, Mbak Fuli yang belajar dari kita, tapi kita yang belajar dari Mbak Fuli gitu ya. Dan terima kasih banyak ya sudah, bergabung di Wellspring Conversation ini Mbak Fuli. Moga-moga nggak Mhm. kapok ya, karena Iya. bisa memberikan pembelajaran ya. Jadi sampai jumpa di episode Wellspring Conversation selanjutnya dan terima kasih banyak, semoga ini bermanfaat buat Anda ya. Sampai jumpa, bye.